Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Alhamdulillah, anak-anak ustazah, kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini maksudnya materi kita adalah tentang masih teks cerita pendek ya, tapi kali ini kita akan membahas mengenai struktur serta aspek kebahasaan. Kalau nggak salah minggu lalu kita udah belajar ya tentang unsur-unsurnya ya, karena kan kita udah sering dulu ya, dari kelas 7 kita sudah belajar unsur-unsur dalam cerita. Ada dia unsur tema, tokoh atau penokohan, sudut pandang, amanat, gaya bahasa, lalu juga apalagi contohnya lagi unsur intrinsik, ada juga yang namanya alur ya kan. Nah, tapi tidak hanya unsur intrinsik anak-anak ustazah, ada yang namanya juga unsur ekstrinsik. Masih ingat apa itu unsur ekstrinsik? Jadi unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerita. Contoh yang terdapat di luar cerita adalah misal nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi dalam sebuah cerita itu anak-anak ustazah pasti ada nilai-nilai yang terkandung ya, yang bisa kita ambil pelajaran. Misalnya ada nilai agama, nilai pendidikan, lalu juga ada nilai agama udah, pendidikan, budaya, ada nilai sosial, ada nilai moral, ya kan? Nah, nilai-nilai tersebut bisa ada secara tersirat maupun tersurat. Biasanya kalau kita sudah memaknai cerita, barulah kita paham itu nilainya apa, seperti itu. Contohnya aja pada cerita yang pohon keramat kemarin minggu lalu, ya. Di situ banyaklah terdapat nilai-nilai moral. Contohnya kebijaksanaan dari salah satu tokoh. Nah, kebijaksanaan itu anak-anak ustazah itu contoh dari nilai moral berkaitan dengan sikap. Lalu misalnya pendendam. Jadi nilai moral ini ada yang dia negatif, ada dia yang positif. Kalau dia yang positif, misalnya itulah tadi dermawan. Dermawan itu sosial ya, karena dia memberi ya, membantu orang lain. Misalnya tadi kayak seperti Ustazah bilang, penyayang, lalu ramah, ya kan? Bijaksana itu moral yang baik. Kalau moral yang buruk ada dalam sebuah cerita, misalnya dia pendendam, ya kan? Lalu juga misalnya dia apalah ya, sifat-sifat yang buruk itu jahat misalnya ya kan. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Nah, lalu ada juga nilai sosial. Nilai sosial ini paling mudah lah kalau Ustazah rasa untuk kita telaah. Kalau nilai sosial dia berkaitan dengan hubungan antara manusia, misalnya tadilah entah tolong menolong, membantu sesama, ya contohnya itu dermawan, dia memiliki sikap yang dermawan. Dermawan itu kan dia memberi, membantu orang lain. Nah, itu berarti dia masuk ke nilai sosial, ya kan? Lalu juga misalnya contoh nilai sosial itu ya pokoknya intinya membantu orang lain, itulah dia nilai sosial. Kalau berperang itu bisa termasuk juga itu nilai sosial. Terus musyawarah, kan ada kan musyawarah, berdiskusi, itu juga termasuk nilai sosial. Nah, ada yang namanya juga nilai budaya. Nah, nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat yang memang terdapat pada cerita tersebut ya. Misalnya ada cerita dia mengangkat daerah mana gitu, cerita daerah mana gitu ya, mana di dalam daerah tersebut kalau ada suatu pernikahan diadakanlah kenduri. Nah, kenduri di sini ada suatu kebiasaan budaya yang sudah melekat dalam suatu daerah tertentu ya kan. Nah, itulah buat kenduri. Ya, masyarakat melakukan kenduri itu kan sudah termasuk nilai budaya. Lalu ada juga nilai religi, nilai agama. Nilai agama ini dia berkaitan dengan keagamaan ya.
Nilai religi berkaitan dengan keagamaan ya anak-anak ustazah. Nah, contoh dari nilai keagamaan, misalnya dia melakukan peribadatan, sholat, lalu menyebut nama Allah. Nah, seperti itu. Itu termasuk nilai agama ya kan? Paham ya? Jadi nilai agama itu yang melekat gitu berkaitan dengan keagamaan. Misalnya saat itu tokohnya sedang berdoa, sedang berzikir, sedang menyebut nama Allah, itu berarti termasuk nilai keagamaan. Jadi untuk masalah nilai-nilai unsur ekstrinsik udah paham ya anak-anak ustazah ya? Nah, jadi tidak usah kita cari dari nih cerita ya kan, karena kalau cerita lama nanti kita bahasnya. Jadi saya contohkan aja dalam kehidupan sehari-hari bagaimana nilai-nilai itu ya. Oke, kita sudah selesai membahas unsur intrinsik, udah ya minggu lalu. Tadi juga Ustazah sudah menjelaskan unsur ekstrinsiknya. Baik ya. Nah, jadi sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan menelaah struktur serta aspek kebahasan dalam cerita pendek. Oke, anak-anak ustazah, dalam sebuah cerita pendek itu memiliki struktur, ya. Yang struktur yang pertama adalah orientasi. Apa itu orientasi? Ya, kan sering kita dengar orientasi kalau kita baru masuk sekolah, kita adakan orientasi siswa gitu kan. Jadi orientasi itu sama dia artinya yaitu pengenalan. Tapi di sini pengenalannya adalah pengenalan tokoh, peristiwa, ya kan? Atau pengenalan karakter menuju komplikasi. Jadi kalau di buku ini kan agak terlalu panjang ya. Jadi orientasi sebenarnya itu pengenalan latar, alur serta tokoh dalam sebuah cerita. Ya kan? Biasanya anak-anak ustazah, orientasi itu letaknya di awal di paragraf pertama. Ya, jadi orientasi itu letaknya di paragraf pertama ya. Karena dia pengenalan, kan nggak mungkin lah pengenalan itu letaknya di paragraf akhir, udah nggak pengenalan lagi namanya ya. Jadi yang namanya pengenalan harus di awal, jangan terbalik ya. Nah, lalu setelah orientasi adanya rangkaian peristiwa. Jadi rangkaian peristiwa ini adalah kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Jadi rangkaian peristiwa ini kalau ustazah bisa katakan itu namanya pengenalan konflik. Pengenalan konflik ini adalah muncullah masalah kecil, masih masalah kecil ya, muncullah masalah, tapi masalahnya masih masih kecil gitu, nggak besar. Ya, itulah rangkaian peristiwa. Sudah ada mulai seperti kayak apalah masalah kecil atau misalnya ditemukanlah suatu serangkaian peristiwa itu yang tidak terduga, yang membuat si pembaca itu jadi penasaran dia cerita selanjutnya seperti apa gitulah ya. Jadi rangkaian peristiwa adalah kisah yang berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Di sini biasanya di rangkaian peristiwa disinilah pengenalan konfliknya. Konflik itu adalah masalah. Oke ya. Yang ketiga, karena sudah mulai nih ada sesuatu yang tidak terduga, ada sesuatu yang kayak tidak mengenakan ya, tidak diinginkan, maka terjadilah komplikasi. Komplikasi. Apa itu komplikasi? Yaitu cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Jadi komplikasi itu yang tadi masalahnya itu masih kecil kali gitu kan, tapi karena banyaknya terlibat tokoh, banyaknya orang-orang ikut campur misalnya dalam sebuah cerita, maka jadilah konflik tersebut menjadi komplikasi. Masalahnya mulai memuncak. Jadi komplikasi adalah masalah itu mulai memuncak dalam suatu cerita. Kan biasa seperti itu kan? Ya, paham ya? Biasa kan seperti itu kalau seperti cerita pohon keramat, ya kan? Yang tadinya berkisah tentang gunung tersebut, ya kan?
adalah suatu tempat yang angker. Itu awal mula konfliknya, yang mana orang-orang juga tidak berani masuk ke dalam ke daerah gunung tersebut, kan seperti itu. Nah, tapi berkembanglah komplikasi pada cerita tersebut. Berkembangnya saat apa? Nah, berkembangnya saat pemerintah ataupun suatu PT kalau nggak salah kan, ingin membuka daerah gunung tersebut untuk menjadi salah satu tempat wisata. Nah, inilah yang memunculkan banyaknya komplikasi atau masalah itu mulai memuncak. Kan tadi ini kan dia kan, inilah dia contohnya, saya contohkan. Ini anak-anak ustazah yang pertama ini pastilah merupakan orientasi Gunung Beser ya namanya ya. Nih di sebelah barat kampung. Kan ada pengenalan latarnya Huda kan? Inilah dia masuk ustazah orientasi. Ada pengenalan latar. Nih, ada juga pengenalan tokohnya. Nih si Jaya Sakti sudah disebut-sebut di sini kan? Ada juga dia pengenalan alurnya seperti itu. Nih, ada masalah kecil setelah orientasi, yaitu nih, saat pendudukan Belanda di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Tentu saja tokoh ini menjadi incaran Belanda untuk ditangkap dan dipenjarakan. Ini kayaknya masih orientasi ini. Karena cerita itu dipercaya kebenarannya, tidak seorang pun penduduk berani masuk ke kelebatan Gunung Beser. Di sinilah dia mulai munculnya masalah ketika penduduk tidak berani masuk ke Gunung Beser akibat cerita yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Nah, setelah adanya kepercayaan ini, mulailah bertambah komplikasi, ya kan? Nih, akan tapi dia bernasib seperti pasukan Belanda dan centeng-centeng Demak itu tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila berhubungan dengan Gunung Beser. Para pencari kayu bakar dan penyabit rumput hanya berani sampai ke kaki gunung. Oke ya, kita cari komplikasinya. Nih, kedamaian kampung saya mulai terusik saat jalan besar menghubungkan dengan kota kecamatan dan kota kabupaten diperbesar dan diaspal. Memang aspal ala kadarnya, tidak sebagus sekarang, tapi jalan itu memberikan gejolak tersendiri. Para petani hilir mudik ke kota kabupaten menjual hasil bumi, anak-anak remaja tidak sedikit yang kemudian meneruskan sekolah ke kota. Pembangunan pabrik-pabrik semakin santer diinformasikan orang kecamatan. Perkenalan kampung saya dengan dunia luar menyadarkan penduduk bahwa di luar sana sudah banyak yang terjadi. Kebutuhan hidup semakin meningkat. Kampung saya semakin sibuk. Ngobrol-ngobrol santai di sawah atau di masjid sehabis sholat jarang dilakukan para orang tua. Bila panen tiba, undangan syukuran semakin jarang. Panen pun hanya dilakukan oleh segelintir orang, tidak lagi merupakan pesta kampung. Nah, ini sudah terjadi perubahan istilahnya, cerita, perubahan nasib ya. Ini terjadilah perubahan nasib ya pada sebuah cerita, bahwasannya yang tadi dia mengatakan bahwasannya kampungnya tersebut adalah tentram, air itu melimpah, sekarang tidak. Berjalannya waktu ya kan, berkembangnya zaman membuat kampung mereka terusik, lalu juga akan dibangun pabrik-pabrik. Nah, itu sudah mulai terjadi komplikasi. Nih, kebutuhan yang semakin mendesak itu memaksa penduduk kampung untuk memfungsikan segala yang dipunyainya. Nah, ini sudah termasuk komplikasi. Nih, karena di sini juga sudah terjadi perdebatan. Ada yang memang dia tidak mau Gunung Beser itu diganggu gugat, ada yang nggak mau Gunung Beser itu misalnya dibangun apapun lah, nggak mau mereka. Tapi ada juga yang setuju bahwasanya Gunung Beser itu harus dibuka dan dibuat sedemikian rupa lah supaya orang-orang bisa berkunjung ke Gunung Beser tersebut. Nah, ini terjadi seperti perdebatan dalam sebuah cerita. Itu tadi ya masuk ustazah ya, komplikasinya ya, banyak ini komplikasinya pada cerita. Tapi kalau contoh itu panjang kali, nanti kita cari contoh yang lebih singkat.
Oke nak, jadi biasanya dalam sebuah cerita kalau dia udah ada komplikasinya, masalahnya rumit gitu kan, banyak pendapat dari pihak lain, masuklah dia resolusi. Nah, apa itu resolusi? Ya pastilah anak-anak ustazah, hukum alamnya itu ya sama. Kalau setiap ada masalah pasti ada juga solusinya. Jadi pada bagian resolusi yaitu berisi tentang solusi ataupun penyelesaian untuk masalah atau tantangan yang dicapai. Cara pengarang atau resolusi juga dikatakan sebagai cara pengarang mengakhiri cerita. Jadi dalam sebuah resolusi anak-anak ustazah kita bisa tahu nasib akhir dari si tokohnya. Apakah nanti cerita tersebut berakhir sad ending ataupun happy ending. Paham ya? Sad ending maksudnya apakah dia berakhir menyedihkan ataupun menyenangkan. Itulah dia di resolusi. Paham ya anak-anak ustazah? Oke, sekarang kita cari yang cerita lebih menarik. Nah, kita baca dulu ya. Ini anak rajin dan pohon pengetahuan. Ini agak pendek dia soalnya. Oh, kok enggak sepatu butut pun ada. Oh, tapi ini kita melanjutkan cerita. Nah, ini aja ya kita baca ya. Lihat. Ini ada cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Ini hanya sekedar contoh aja ya, karena kita cari strukturnya aja ya. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya, usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis di lahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Suatu hari ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi. Namun di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Anak muda, bangunlah, siapakah engkau? Mengapa kau ada di sini? Mogu amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat ke sekeliling. Aku di sini, aku pohon yang kau sandari, ujar suara itu lagi. Ketika Mogu menengok, alangkah terkejutnya ia. Pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. Jangan takut, aku bukan makhluk jahat. Aku Tule, pohon pengetahuan. Nah, perkenalkan diriku, ujar pohon itu lagi lembut. Aku Mogu, pencari kayu bakar. Aku tersesat, aku terpaksa bermalam di sini, jawab Mogu takut-takut. Nah, apakah kau tertarik pada ilmu pengetahuan? Apa kau bisa menyebutkan kegunaannya bagimu? Tanya pohon itu. Oh iya, aku sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Aku menjadi tahu banyak hal. Aku tak mudah dibodohi dan pengetahuanku kelak akan sangat berguna bagi siapa saja. Sayangnya sumber pengetahuan di desaku amat sedikit. Sedangkan kalau harus ke kota akan membutuhkan biaya yang besar. Aku ingin sekali menambah ilmuku tapi tak tahu bagaimana caranya. Dengarlah nak, aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang yang mencariku, tetapi tak berhasil menemukan. Hanya orang yang berjiwa bersih dan betul-betul haus akan pengetahuan yang dapat menemukanku. Kau telah lolos dari persyaratan itu. Aku akan mengajarimu sebagai pengetahuan. Bersediakah kau? Tanya si pohon lagi. Mendengar hal itu Mogu sangat girang. Sejak hari itu Mogu belajar pada pohon pengetahuan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Mogu tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Pengetahuannya amat luas. Suatu hari pohon itu berkata, Mogu, kini pergilah mengembara. Carilah pengalaman yang banyak. Gunakanlah pengetahuan yang kau miliki untuk membantumu. Jika ada kesulitan, kau boleh datang padaku. Mogu pun mengembara ke desa-desa. Ia memakai pengetahuannya untuk membantu orang, memperbaiki irigasi, mengajar anak-anak membaca dan menulis. Akhirnya Mogu tiba di ibu kota. Di sana ia mengikuti ujian negara. Mogu berhasil lulus dengan peringkat
terbaik sepanjang abad. Raja amat kagum akan kepintarannya. Namun, ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Pejabat Monda ini tidak senang Mogu mendapat perhatian lebih dari raja. Maka ia mencari siasat supaya Mogu tampak bodoh di hadapan raja. Tuan Mogu, hari ini hamba ingin mengajukan pertanyaan. Anda harus dapat menjawabnya sekarang juga di hadapan Baginda, kata pejabat Monda. Silahkan Tuan Monda, hamba mendengarkan, jawab Mogu. Berapakah ukuran tinggi tubuhku? Tanyanya. Kalau hamba tak salah, tinggi badan Anda sama panjang dengan ujung jari Anda yang kiri sampai ujung jari Anda yang kanan bila dirintangkan, jawab Mogu tersenyum. Pejabat Monda dan raja tidak percaya. Mereka menyuruh seseorang mengukurnya. Ternyata jawaban Mogu benar, raja kagum dibuatnya. Pejabat Monda sangat kesal, tetapi ia belum menyerah. Tuan Mogu, buatlah api tanpa menggunakan pemantik api. Dengan tenang Mogu mengeluarkan kaca cembung lalu mengumpulkan setumpuk daun kering. Ia membuat api menggunakan kaca yang dipantul-pantulkan ke sinar matahari. Tak lama kemudian daun kering itu pun terbakar api. Raja semakin kagum, sementara itu Tuan Monda semakin kesal. Luar biasa. Baiklah, aku punya satu pertanyaan untukmu. Aku pernah mendengar tentang pohon pengetahuan. Jika pengetahuanmu luas, kau pasti tahu di mana letak pohon itu. Bawalah aku ke sana, ujar raja. Mogu ragu. Setelah berpikir sejenak, hamba tahu Baginda, tapi tidak boleh sembarang orang boleh menemuinya. Sebenarnya pohon itu adalah guru hamba. Hamba bersedia mengantarkan Baginda, tapi kita pergi berdua saja dengan berpakaian rakyat biasa. Setelah bertemu dengannya, berjanjilah Baginda takkan memberitahukannya pada siapapun, ujar Mogu. Raja menyanggupinya. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah mereka di tujuan. Salam Baginda, ada keperluan apa hingga Baginda datang menemui hamba? Sapa pohon dengan tenang. Aku ingin menjadi muridmu juga. Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana, kata raja kepada pohon pengetahuan. Anda sudah cukup bijaksana, dengarkanlah suara hati rakyat, pahamilah perasaan mereka, lakukan yang terbaik untuk rakyat Anda. Janganlah mudah berprasangka, selebihnya muridku akan membantumu. Waktuku sudah hampir habis, sayang sekali pertemuan kita begitu singkat, ujar pohon pengetahuan seolah tahu ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba Monda menyeruak bersama sejumlah pasukan. Kau harus ajarkan aku, teriaknya pada pohon pengetahuan. Tidak bisa, kau tak punya hati yang bersih. Jawaban pohon itu membuat Monda marah. Ia memerintahkan pasukan untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha menghalangi, tetapi mereka kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas tersambar petir. Sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Dengan buku itu Mogu semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian raja mengangkat Mogu menjadi raja baru. Nah, jadi anak-anak ustazah, ini contoh ceritanya, cerita fiksi dan sangat fiksi. Kenapa? Karena dia sangat bergantung dengan pohon pengetahuan, ya. Istilahnya kalau kita bilang di masa sekarang ini, ya inilah nggak boleh kan kita percaya selain dengan Allah. Tapi ini hanya sekedar contoh, namanya juga cerita kerajaan, ya kan. Ini adalah salah satu pelajaran bahasa Indonesia. Dan kita di sini kan hanya mau mencari strukturnya, ya, strukturnya saja. Paham ya anak-anak ustazah? Jadi cerita tersebut tetap ada nilai moralnya. Tetap ada nilai moralnya, ya, tetap ada nilai moralnya, itu tentang kebijaksanaan, ya kan, tentang membantu sesama, tentang ini lagi di situ ada contoh dari kalau kita punya moral yang tidak baik, kita pasti akan mendapatkan hasil yang tidak baik pula, ya. Seperti si Monda tadi, tokoh Monda tadi, dia memiliki moral yang sangat buruk, ya kan, dia memiliki moral sangat buruk, dia jahat, pendendam, dia dengki, iri hati. Nah itu, ya. Jadi masih bisa kita ambil nilainya, tetapi untuk kehidupan kita itu tidak ada cerita ini tuh tidak bisa kita istilahnya aplikasikan dalam kehidupan kita, itu tidak bisa, ya. Tapi kalau kita disuruh menelaah unsurnya, ya kita katakanlah seperti itu. Nah, jadi untuk struktur anak-anak ustazah, ya. Nah, jadi pada bagian mana terletak orientasi? Coba anak-anak ustazah, orientasi kan pengenalan tadi kan, letaknya di paragraf pertama. Jadi pastilah ini. Biasanya anak ustazah, dia orientasi itu sudah memperkenalkan latar. Latar kan ada 3 anak ustazah. Bisa dia memperkenalkan latar waktu, tempatnya ataupun suasananya bisa. Atau juga dia memperkenalkan tokohnya, ya, alurnya.
Di sini dia sudah memperkenalkan alurnya pada suatu waktu. Kalau pada suatu waktu itu sudah terjadi lampau. Suatu hari, kalau hari ini katanya barulah. Berarti ini alurnya adalah alur mundur. Ya, paham ya? Hiduplah seorang anak yang rajin belajar, Mogu namanya. Usianya 7 tahun. Jadi tokohnya namanya adalah Mogu. Saya sudah dikenalkan ya tokohnya ya. Terus juga sudah dikenalkan watak si tokoh tersebut, yaitu dia adalah orang yang sangat rajin membaca buku. Anaknya itu sangat rajin. Jadi suatu hari ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap, akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Nah, jadi gini, ini sudah termasuk orientasi anak-anak ustazah. Tadi setelah orientasi ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa mulailah muncul istilahnya hal yang tidak terduga atau sebuah masalah kecil. Nah, disinilah dia masalah kecil itu muncul ya, yaitu suatu hari ia tersesat. Nah, tersesat ini kan suatu masalah anak-anak ustazah ya kan, suatu hal yang tidak terduga. Siapa sih yang mau dirinya itu tersesat? Nggak mungkin lah, pasti itu sesuatu yang terjadi di luar logika dia, di luar kendali dia gitu loh. Jadi inilah yang dinamakan dengan rangkaian peristiwa yang merupakan pengenalan konflik, pengenalan masalah secara masalah itu masih kecil. Jadi suatu hari ia tersesat di hutan. Nih, hari sudah gelap, akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Nih, dalam tidurnya sama-sama Mogu mendengar suara memanggilnya. Nah, disinilah mulai terjadinya pengenalan masalah. Nih, saat itu Mogu dalam keadaan takut karena tidak ada siapapun. Nah, ternyata yang memanggilnya adalah pohon pengetahuan yang disandarinya untuk tidur, untuk beristirahat. Nah, jadi ini sudah termasuk pengenalan peristiwa ya, pengenalan masalah yaitu atau rangkaian peristiwa. Nih, lalu kita cari konfliknya ya, komplikasinya ya. Masalah mulai memuncak saat si tokoh Mogu tersebut sudah mendapatkan ilmu, pengetahuan, maka di sini muncul masalah dia, nak. Muncul masalah siapa tadi? Karena kan dia sudah ikut ujian negara, ternyata dia lulus. Lalu ada orang yang memang udah pejabat lama itu iri terhadapnya, namanya adalah Monda. Kan memang ada juga dalam kehidupan yang kayak gitu. Udah. Jadi ada yang iri ya kan? Inilah termasuk komplikasi anak-anak ustazah. Masalah sudah memuncak. Mana dia komplikasinya? Pokoknya ini ya sampai sini ya. Ini rangkaian peristiwa. Nah, ini dari namun ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Pejabat Monda ini tidak senang Mogu mendapat perhatian lebih dari rajanya. Ia mencari siasat supaya Mogu tampak bodoh di hadapan raja. Iya kan? Ini sudah terlihatlah orang yang sangat iri pada si Mogu ya. Anak-anak ustazah ya, gampang ya nyarinya ya kan? Nah, lalu apa? Mereka tadi itu mengetes si Mogu tadi. Ternyata apa yang dites, apa yang mereka tes untuk si Mogu bisa menjawabnya dengan baik, dengan benar, maka makinlah iri si Monda ini tadi ya, anak-anak ustazah ya. Lalu sampai mana komplikasinya? Sampai raja tersebut kan tadi mengajak si Mogu itu menjumpai pohon pengetahuan kan. Ternyata ketika mereka menjumpai pohon pengetahuan, diikutilah oleh si Monda ini. Dia tiba-tiba Monda menyeruak bersama sejumlah pasukan, "Kau harus ajarkan aku," katanya. Sampai sinilah nak dia komplikasinya, nak. Masalah mulai rumit. Baru sudah agak mulai nih masuk udah mau ke arah solusi ya kan. Nih, jawaban pohon itu membuat Monda marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Nah, ini komplikasinya juga ya. Raja dan Mogu berusaha menghalangi, tapi mereka kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas tersambar petir. Ini sudah masuk resolusinya. Kenapa? Karena dalam resolusi di situ ada yang namanya disitulah ditetapkan nasib terakhir dari seorang tokoh pada cerita. Tadi kan gini, nasib terakhirnya itu
Ya, kalau tadi si apa namanya si Monda tadi itu orang yang jahat, iri, dengki, ya kan? Maka dia dapat dapat apa balasan yang setimpal, yaitu dia tewas tersambar peti. Maka nasibnya sangat buruk. Lalu sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Nah, untuk tokoh baiknya juga mendapat nasib yang sangat luar biasa, nasib yang baik, yaitu dia pohon pengetahuan memberikannya Mogu sebuah buku. Jadi dengan buku itu Mogu semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian raja mengangkat Mogu menjadi raja baru. Jadi akhir ceritanya adalah ada dua tokoh di situ ya, yang ada nasib akhirnya itu, kalau si Monda tadi nasib akhirnya itu menyedihkan, kalau Mogu nasib akhirnya itu adalah menyenangkan. Gitu ya Nana Ustazah ya. Baik anak-anak ustazah, jadi itulah tadi ya, kita sudah menelaah struktur dari cerita pendek. Ustazah rasa udah cukup lah ya anak-anak ustazah. Nanti minggu depan kita akan masuk ke pembelajaran kaidah bahasa, aspek kebahasaan cerpen. Jadi tolong anak-anak ustazah himbau anak-anak ustazah sekalian kelas 9A dan B, mohon untuk membaca terlebih dahulu materi kita untuk minggu depan ya, sebelum kita mulai pembelajarannya di minggu depan. Paham ya anak-anak ustazah? Jadi mudah-mudahan anak-anak ustazah dapat memahami apa yang sudah ustazah jelaskan ya, dan semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk selalu berdoa, terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan agar kita selalu dilindungi dari yang namanya virus corona ini. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elisnya nanti dia ustazah itu cepat-cepat pulang itu. Coba nanti cari, udah datang belum? Itu sudah jadi. Iya nak, Waalaikumsalam. Iya. Oh, Fani dulu, bukan Tarik. Pak Tarik sendiri kan? Dia belum. Oh, ya udah. Iya, Vicky Firosmita itu ya Mi? Iya. Ini saja Fani. Dia mau nanya ini nak katanya.